Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari salah satu pemain tim putri kita yang berlaga di cabang olahraga catur Asian Games Hangzhou, Cina. Di nomor standar bergu saat melawan Kazakhstan, di mana tim kita menang kawan dengan 2 kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Kunci kemenangan bukan pada Medina Olewadah ataupun hanya dengan Umi Visabilillah kawan, tapi ada pecatur cantik kita Chelsea Monica Site yang berhasil menahan Grandmaster wanita Abdul Malik Zanzaya kawan. Seperti apa gamenya? Langsung ke atas papan. Jadi game ini juga merupakan kunci kemenangan kita kawan, bisa menahan seorang Grandmaster wanita. Langsung saja di sini Chelsea Monica Site pegang putih mengawali dengan pion E4, ada pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Abdul Malik Zanzaya kawan, di mana di sini menantang permainan Fred Lever Attack, ditolak melanjutkan dengan pion D3. Dan pion H6 di sini terlebih dahulu pion C3 kawan. Selanjutnya ada pion D6, kuda berkembang ke petak D2, dan pion G5 balas Abdul Malik Zanzaya. Mencoba ekspansi di sisi raja langsung di awal pembukaan kawan, opsinya tentu memungkinkan rokade panjang. Pion H4 tantang Chelsea Monica, ditolak dengan pion G4, kuda mundur ke H2, di sini ada benteng G8 dan menteri keluar ke petak B3. Coba pressure pion F7. Di backup dengan menteri D7, ada kuda H lompat ke F1 dan segera langsung blokade lajur G nanti lompat ke petak G3 ini kawan, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Ada kuda A5 serang gajah garbu menteri, di sini menteri mundur ke C2 dan kuda sikat gajah C4 diambil balik dengan kuda. Dan di sini ada kesempatan dorong pion kawan maju ke petak D5 memilih kuda ke petak H5. Dan di sini ada opsi langsung menantang pertukaran, tapi memilih dengan kuda C yang lompat ke petak E3, pilihan nomor 2 dari rekomendasi Stockfish kawan. Dan menteri ke petak C6, baru sekarang kuda bergerak ke petak G3 terlebih dahulu menantang pertukaran. Ditolak kuda ke F4, dan di sini bermain dengan pion C4 Monica Site. Gajah berkembang ke petak E7, coba tekan pion yang di sini kawan. Dan di sini berlanjut dengan langkah gajah D2, mungkin persiapan rokade panjang di langkah berikutnya. Ditantang dengan pion B5 untuk membuka lajur B kawan, 2 kali Abdul Malik Zanzaya ini langkah-langkahnya bertanda kuning di tahap pembukaannya. Kedua pemain masih belum rokade di langkah ke-16 ini kawan. Dan di sini kalau Stockfish menyarankan raja bergeser ke F1 kawan. Memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke petak H2 untuk perkuat posisi pionnya ini kawan. Dan kudanya siap beraksi mungkin ke pusat ataupun juga ke petak F5 nanti. Ada benteng B8, pion B3 perkuat petak C4-nya. Menteri ke C5 di sini lanjut Abdul Malik Zanzaya, kemudian ada benteng D1. Gajah E6, kedua pemain sudah tidak bisa rokade lagi kawan karena masing-masing bentengnya sudah bergerak. Raja masih berada di pusat, di sini ada gajah C3, gajah F6 kawan. Diikuti menteri bergeser ke D2 untuk perkuat petak B4-nya atau ancam menteri nanti kawan. Di sini ada pion A5. Jangan ambil pion ini kawan karena ancamannya ada pion B4 memutus koneksi gajah menteri kawan. Gajah bisa jatuh. Ya logis ambil pion lagi tapi jatuh juga gajah. Oleh karena itu di sini raja memilih bergeser ke F1. Selanjutnya pion B pukul pion C4 untuk membuka lajur B, diambil balik oleh pion B kawan. Dan dorong pion A4 sekarang, kuda G lompat ke F5 menantang pertukaran dengan gajah ataupun sedang mengincar pion yang ada di petak H6 ini kawan. Di sini pion didorong maju ke H5. Pion G3 usir kuda, kuda mundur ke G6. Ada kuda ke pusat ke D5. Silakan pilih salah satu kuda ini. Di sini menerima untuk sikat kuda yang ada di pusat kawan. Gajah sikat kuda D5 diambil balik menggunakan pion C. Kuda ke E7 menantang pertukaran, ditolak kuda mundur ke E3. Di sini raja naik ke petak D7. Yang terkuat tadi gajah mundur ke petak G7. Ya persiapan dengan pionnya untuk bertarung di petak F5. Raja naik ke petak D7, ada benteng C1. Menteri mundur kawan untuk menghindari discover. Di sini tadi ada raja naik ke G2 dan benteng siap diturunkan, berkoneksi lagi kawan. Di sini dorong pion A3, gajah G7 masih pilihan terkuat. Tentu dengan adanya pion ini kawan untuk berikan dukungan nanti, tapi coba lihat ruang gelap ini masih ada gajah. Benteng H turun ke H1, gajah G7 sekarang, dan di sini kawan gajah bergerak ke petak A5 untuk coba serang pion ini. Mungkin kalian backup dengan benteng
G bergeser ke petak C8. Di sini kalian lanjutkan dengan kuda C4 kawan untuk mulai beraksi. Di sini tekanan akan berat. Beberapa langkah berikutnya benteng siap menyusul untuk menyerang menteri bersama kuda nanti kawan. Di sini menteri hanya punya ruang-ruang petak terang nanti di petak A6 ataupun petak A4. Memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke petak C2. Perkuat baris keduanya, opsinya juga segera ditumpuk untuk mencoba menyerang pion yang ada di petak C7. Pion lemah ini kawan. Gajah 6 serang kuda di sini. Benteng HC1 dibiarkan. Benteng G bergeser ke C8 kawan. Ada pion D4 tantang Chelsea Monica ditolak dengan pion F6 diperkuat. Dan di sini langsung melanjutkan ide untuk membuka permainan agar tidak ada pion double. Salah satu opsi yang bagus kawan. Setelah diambil balik, kalian bisa bergeser membuat langkah menunggu dengan raja bergeser ke petak G1 ataupun bergeser ke H2 membuat langkah menunggu. Chelsea memilih dengan menteri bergerak ke D1. Dan di sini gajah sikat kuda yang terkuat kawan untuk merusak struktur pion memilih dengan langkah benteng B7. Akhirnya Chelsea mendahului pertukaran pion pusat. Diambil balik oleh pion F, kemudian gajah D2 untuk perkuat posisi kudanya, buka akses benteng menekan pion kawan. Di sini gajah sikat kuda diambil balik oleh gajah dan pion C6 tantang hitam. Di sini sebaiknya langsung diladeni kawan, tapi memilih dengan langkah gajah G5 serang kuda terlebih dahulu. Kalau diladeni seperti ini ya diambil balik oleh kuda. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan gajah ini bergerak ke petak G5 atau benteng ke petak C3 terlebih dahulu kawan. Bisa kalian lanjutkan ataupun juga ke petak C5 di sini untuk coba ancam menteri. Banyak opsi kawan. Memilih dengan gajah G5 langsung dan akhirnya didahului dengan pion C pukul pion D5 menantang pertukaran benteng. Sikat kuda terlebih dahulu, benteng pukul benteng terlebih dahulu dari hitam. Ambil balik menggunakan benteng yang terkuat dengan menteri kawan. Setelah di sini raja mencoba ambil gajah yang ada di petak E7, kalian bisa geser lagi menteri kawan untuk mendapatkan ruang serang nanti. Tapi memilih dengan benteng naik ke petak C2 ambil benteng, raja ambil gajah, menteri D2 dan raja bergerak kembali ke petak D7 yang terkuat. Memilih menteri mundur ke petak E8. Langkah blunder ternyata mencoba perkuat atau ingin bermain di sisi raja nanti. Posisi raja putih ini sebetulnya sudah sangat bagus kawan, sudah sangat nyaman ketimbang posisi raja hitam. Pion-pion lemah ini juga banyak dimiliki oleh hitam. Sekarang sudah saatnya ambil pion yang di sini kawan. Mulai dengan menteri keluar ke petak G5 skak. Raja bergeser ke D7, menteri F5 skak. Raja ke E7, menteri G5 skak. Raja D7 dan menteri G7 skak. Blokade oleh menteri ke G8 kawan. Persiapan ancaman skak mat di sini. Di sini ada benteng C7 ditantang, diterima skak, ambil balik, kemudian menteri ambil pion D5. Sementara putih atau Chelsea masih bagus posisinya. Menterinya lebih aktif kawan posisinya ketimbang posisi menteri hitam. Posisi menterinya berada di pusat, ini sangat bagus kawan. Di sini ada menteri bergerak ke H7, mencoba menekan pion yang di sini agar menteri tidak meninggalkannya kawan. Menteri A5 skak, raja B7, menteri B4 skak, raja bergeser. Ini melakukan skak-skak untuk mendapatkan increment dan posisi yang lebih bagus lagi kawan. Menteri C4 skak, raja bergeser ke B6 dan raja putih mundur ke petak F1. Lanjut Monica, raja hitam mundur ke A7. Yang terkuat tadi dengan menteri ke petak G6 kawan. Tapi memilih raja mundur ke A7 dan Chelsea melakukan skak sekali lagi. Raja B7, skak lagi kawan. Raja ke C7. Nah, untuk melakukan skak diagonal yang lebih bagus kawan, tapi memilih ke petak C4 skak. Raja bergeser ke D7, blunder ternyata yang terkuat mundur ke petak atau bergeser ke petak B7. Memilih ke petak D7 skak, skak lagi ke petak A4. Raja bergeser ke E6, skak lagi kawan di petak E8 dan raja bergeser ke F6, skak lagi di petak F8, raja ke E6, skak lagi kawan, raja ke F6. Dan di sini bergerak ke petak A8. Pilihan terbaik untuk menjaga pion sementara waktu agar tidak terjadi pengulangan langkah. Karena di sini posisi putih, menteri putih jauh lebih bagus ketimbang menteri hitam kawan. Temponya pun bagus putih di sini. Coba incar pion juga di sini. Menteri ke petak G6 membuat langkah menunggu kawan. Dan di sini menteri ambil pion A3 yang terkuat kawan. Sudah saatnya kalau menteri ambil pion yang di sini punya tempo untuk habiskan pion yang di sini. Kalau tidak diambil, kalian bergerak untuk menjaga pion dan berikan ruang bagi pion kalian untuk siap didorong.
Tapi Chelsea dalam kontrol waktu yang tinggal 1 menitan sudah hilang fokus kawan. Dia bergerak raja ke E2. Ini memberikan kesempatan menteri keluar kawan untuk menyerang di peta A2 ini. Kemudian di sini menteri ambil pion A3. Ada menteri bergerak J4 skak. Dan sekarang gantian menteri hitam yang akan mencoba melakukan skak-skak yang berulang kawan. Raja bergeser, menteri D4 skak. Raja ke C1. Raja menunggu kawan mundur ke E7. Menteri putih A8 untuk jaga pion dan persiapan pionnya segera didorong. Menteri ambil pion F2. Kemudian Chelsea Monica menteri B7 skak. Raja F6. Menteri ke pusat ke D5. Raja mundur lagi kawan untuk backup pionnya. Skak berulang dan langkah-langkah pengulangan terjadi sampai langkah ke-71 kawan. Mereka sepakat remis di langkah ke-71 ini. Walaupun berakhir remis kawan, tapi ini juga game kunci untuk mengalahkan Kazakhstan kawan. Karena Chelsea juga berhasil menahan pemain kuat, pemain andalan dari Kazakhstan, seorang Grandmaster kawan, Zanzaya Abdulmalik. Tapi cukup disayangkan juga sejak awal posisi Chelsea tadi sangat bagus kawan. Bahkan sampai permainan endgame menteri versus menteri ada kesempatan untuk ambil pion A3 tadi tidak dilakukan oleh Chelsea. Dia kehilangan kesempatan menang sehingga hitam mempunyai kesempatan untuk bermain remis. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita doakan di game ketiga, babak ketiga malam ini, sore ini kawan, tim catur kita bertemu dengan tim India. Tapi sayangnya saat saya sedang rekaman ini, pemain kita Medina Olewarda kalah kawan dari Hampi Koneru. Cukup disayangkan. Kita tunggu saja pemain-pemain yang lain. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.